lagi syuting. Nah, tiba-tiba satu dosen yang lain datang, terus beliau tiba-tiba bilang, kamu pakai bahasa Indonesia. Ini kan untuk bahasa Melayu. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir. Aku disuruh keluar, walaupun aku ini udah kayak latihannya juga lumayan lama. Untuk itu aku udah sadar kalau di Malaysia jangan pakai bahasa Indonesia, lebih baik pakai bahasa Inggris gitu. Apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk mereaksi sebuah video dari seorang warga negara Korea yang ini adalah video culture shock orang Korea terhadap bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Dia adalah mahasiswa jurusan bahasa yang ada di Korea, kemudian melakukan praktek di Indonesia dan di Malaysia. Bagaimana perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia menurut versi daripada orang Korea ini? Mari kita saksikan sama-sama videonya. Tiba-tiba diusir, aku disuruh keluar, di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Suruh pulang? Diusir? Kenapa ya? Halo teman-teman, selamat datang di channel Yuna Nuna. Aku Yuna dan aku orang Korea yang belajar bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya jurusan aku adalah Channel dia adalah channel Yuna Nuna. Jadi yang ingin melihat channel dia, silakan berkunjung ke channelnya dan silakan subscribe. Banyak video-video culture shock dia tentang Indonesia dan Malaysia. jurusan bahasa Melayu dan Indonesia. Jadi kemarin aku baca di komen banyak yang tanya kayak gini, apakah di jurusan kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Kamu bisa bahasa Melayu enggak? Terus pernah ke Malaysia, tapi kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia? Punya teman-teman Malaysia juga enggak? Ya kayak gini. Jadi tentang pengalaman aku waktu di Malaysia banyak yang tanya. Jadi hari ini aku mau jawab tentang itu. Jadi hari ini aku siapin 3 bagian. Jadi yang pertama adalah culture shock di Indonesia dan Malaysia. Jadi aku kan udah pernah tinggal di Malaysia dan pernah ke Indonesia juga sering kan. Ya, pernah Jadi tinggal di menurut Indonesia aku dan orang Malaysia. Korea, apa perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia? Terus yang kedua adalah, apakah Yuna kamu bisa bahasa Melayu enggak? Kalau di jurusan Bisa. kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Terus yang ketiga adalah, kenapa aku lebih memilih Indonesia sebagai sahabat daripada Malaysia? Apakah punya teman-teman Malaysia juga Apa enggak? alasannya? Jadi Kenapa dia lebih hari ini memilih ceritanya Indonesia? ya bakalan seru juga. Jadi teman-teman stay tune. Yang pertama Oke. adalah perbedaan budaya antara Malaysia dan Indonesia. Ini yang pertama adalah masalah budaya. Kita tahu sendiri bahwa budaya di Indonesia dan Malaysia ya kurang lebih mirip-mirip lah. Karena di Malaysia kebanyakan adalah keturunan Indonesia juga kan. Ya. Macam culture shock ya teman-teman. Jadi aku di sini mau bahas 3 hal yang bikin aku kayak kaget gitu. Yang pertama Kaget. adalah bahasa. Jadi sebelum aku ke Indonesia dan Malaysia, aku udah kuliah 1 tahun dan aku udah belajar sih yang dasar-dasar, tapi kayak ngomongnya nggak begitu lancar, ya biasa aja gitu kan. Nah, pas aku ke Indonesia, karena teman-temannya semuanya pakai bahasa Indonesia, jadi aku juga walaupun nggak bisa ngomong lancar dan dengarnya juga kayak kurang paham, tapi aku tuh selalu lingkungan aku kan memang semuanya orang Indonesia kan, jadi aku tuh lumayan latihan bisa dengar gitu, cukup pengalamannya. Habis itu aku ke Malaysia ya, jadi aku kan ke McD. Awal kedatangannya ternyata dia datang dulu di Indonesia, setelah itu dia datang ke Malaysia. Jadi dia lebih akrab dulu di Indonesia sama kemudian dia ke Malaysia ya. Terus aku pesan dalam bahasa, tapi itu orangnya nggak ngerti apa yang aku ngomong. Tapi dia tuh jawabnya ya pakai bahasa Inggris kan, jadi ya udah aku juga pakai bahasa Inggris. Nah habis itu kan aku
ke Subway atau kemanapun kalau mau pesan aku pakai bahasa hampir semuanya nggak bisa ngerti. Nah ternyata di Malaysia tuh ada banyak tenaga kerja asing, jadi mereka tuh bukan orang Malaysia, jadi emang nggak bisa ngerti bahasa Malaysia. Dan emang kalau di Malaysia tuh kayak lebih nyaman pakai bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi Inilah bedanya sebenarnya bahasa di Indonesia sama di Malaysia. Kalau di Malaysia karena mereka menggunakan bilingual, menggunakan lebih dari satu bahasa, yaitu selain bahasa Melayu, menggunakan juga adalah bahasa Inggris. Ini yang kemudian mahasiswa-mahasiswa asing agak susah belajar dengan bahasa Melayu, sebab ketika mereka belajar bahasa Melayu dan ingin praktek, mereka ke negara tempat bahasa Melayu itu. Mereka pergi ke Malaysia, di Malaysia ternyata lingkungannya tidak sesuai bagi mereka untuk belajar bahasa, dan di Malaysia lebih banyak bahasa Inggris dan lingkungannya tidak cocok bagi mereka mahasiswa. Kalau di Indonesia sudah pasti karena semua berbahasa Indonesia. waktu itu aku agak aneh sih, kenapa sih aku udah di Malaysia tapi kalau pakai bahasa Melayu nggak bisa ngerti gitu. Nah ternyata emang ya ada alasan yang kayak gitu. Terus yang kedua adalah makanan. Waktu di Indonesia kan teman-temanku yang di kos selalu beliin kan dari luar, biasanya ya di apa ya, di Pinggir pinggir jalan jalan atau ya tempat teman yang enak yang mereka udah tahu dekat kampus gitu. Jadi aku tuh ya selalu makan yang makanan Indonesia banget gitu, yang local food. Nah waktu aku ke Malaysia kan aku tinggal di asrama, dan di kantinnya asrama itu juga ada kayak ya nasi goreng, mie goreng kayak gitu. Terus di kantin itu ada mas-mas sama mbak-mbak dari Jawa, dari Indonesia. Jadi mereka tuh selalu masak yang kayak makanan Indonesia gitu. Tapi kalau di Malaysia tuh nasi goreng itu ada banyak jenisnya, tapi aku lebih doyan, lebih suka makan apa ya, nasi goreng yang pakai kecap manis gitu loh, pakai sos itu. Tapi kalau di Malaysia Dia sudah lidah kayaknya aku Indonesia. belum nemu nasi goreng yang kayak gitu. Jadi ya aku ya kangen sama Kangen. nasi goreng Indonesia waktu di Malaysia. Terus yang ketiga adalah TV. Jadi waktu aku di Malaysia biasanya tuh main sama teman-teman Malaysia juga. Biasanya kalau sore malam tuh main badminton atau main bola kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada yang nggak keluar. Terus aku nanya kalau dia di mana, ngapain gitu. Biasanya jawabnya lagi nonton sinetron di kamar gitu. Jadi sinetron itu punya Indonesia kan, tapi banyak teman-teman Malaysia juga ternyata suka nonton Ya, sinetron. Jadi mereka juga bisa paham bahasa Indonesia. Jadi kadang aku juga suka pakai bahasa Indonesia sama mereka gitu. Oke, terus selanjutnya aku mau jawab pertanyaan kedua. Apakah bisa bahasa Melayu juga nggak di jurusan belajar bahasa kedua-duanya? Saya boleh cakap bahasa Melayu, tetapi lebih pandai bahasa Indonesia lah. Wah, aneh banget. Kalau bahasa Melayu sedikit. Dia merasa aneh dengan bahasa Melayu ya, karena dia sudah terlanjur menguasai bahasa Indonesia. Emang aneh banget sih, karena lidahku udah apa ya, kayak Indonesia banget kan. Jadi iya, jawabannya adalah ya aku bisa bahasa Melayu, dan di kampus aku belajar bahasa Melayu juga. Jadi di jurusanku ada dosen-dosen dari Indonesia dan dari Malaysia. Tapi ini sebenarnya bikin bingung banget sih, karena menurut aku cukup berbeda bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kalau kosakatanya sama kalau kayak nada-nada juga, logatnya juga beda banget kan. Jadi waktu aku ke Malaysia tuh pas aku dengar bahasa Melayu tuh kayak aneh banget. Kalau bahasa Indonesia tuh apa ya, aku nyaman banget kan dengar, karena lembut bahasanya. Karena udah di Indonesia dulu kan sebelum ke Malaysia, jadi aku udah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman di jurusanku biasanya iya, mereka juga harus milih sih, pengen apa ya, lebih fokus bahasa apa. Biasanya tuh teman-teman lebih memilih bahasa Indonesia menurut aku. Jadi biasanya kebanyakannya ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Tapi ada juga sih teman-teman yang cuma pernah ke Malaysia saja, itu mereka tuh bahasanya benar-benar kayak Melayu banget gitu. Terus ada satu hal yang bikin sedih banget aku waktu di Malaysia. Ya, Aku waktu itu apa itu? nangis parah.
gara-gara aku pakai bahasa Indonesia di Malaysia. Waktu itu University Malaya mau bikin satu program yang untuk pelajar orang asing gitu. Jadi itu seperti kayak dialog bahasa pakai bahasa Melayu gitu. Jadi ada kayak banyak situasi dan orang asing sama orang Malaysia kayak ngobrol-ngobrol. Jadi kalau orang yang mau belajar bahasa Melayu itu mau bisa belajar bahasa Melayu, lihat video itu kayak content education gitulah maksudnya. Terus aku tuh diajak sebagai kayak pemainnya. Jadi aku tuh dipilih sama dosen orang Malaysia karena bahasa aku lebih kayak bahasa Indonesia. Jadi aku harus latihan biar lebih kayak bahasa Melayu kan. Jadi aku udah latihan sama dosennya dan teman-teman Malaysia juga. Nah, pas hari syuting itu lagi syuting. Nah, tiba-tiba satu dosen yang lain datang, terus beliau tiba-tiba bilang, kamu pakai bahasa Indonesia, ini kan untuk bahasa Melayu. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir, aku disuruh keluar, walaupun aku ini udah kayak latihannya juga lumayan lama itu untuk persiapannya. Tapi lagi syuting tapi aku disuruh keluar gitu. Jadi tuh aku kayak, wah kenapa sih aku, karena katanya pakai bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa KL ya, bahasa yang dipakai di Kuala Lumpur itu ada nadanya yang kayak saya iya yang kayak gitu kan. Katanya aku nggak pakai bahasa KL, jadi aku disuruh berhenti dulu syutingnya. Walaupun dosen-dosen lain dan teman-teman Malaysia udah bilang udah oke, tapi dosen yang lain tuh kayak gitu. Jadi sebel banget ya sebenarnya. Ya mungkin karena logat dia sudah sangat Indonesia. Kemudian ketika mereka latihan tentang bahasa Melayu di KL, dia kelihatan Indonesia, kemudian ditolak. Ya miris juga sih sebenarnya keadaannya seperti begitu. Karena mereka ini tidak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi waktu itu tiba-tiba ambil teman orang orang lain sih untuk syuting. Terus pernah ya tiba-tiba disuruh keluar. Jadi waktu itu nangis di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Jadi teman-teman pada nanya kan, kenapa Yuna nangis gitu. Ya aku gimana yang kalau mau curah sama orang Malaysia kan nggak enak ya. Jadi waktu itu aku ingat curah sama Dini. Itu katanya mengalami hal seperti itu karena pakai bahasa Indonesia, jadi ya orang Malaysia liatnya kayak gini gitu. Jadi waktu itu aku udah sadar kalau di Malaysia jangan pakai bahasa Indonesia, lebih baik pakai bahasa Inggris gitu. Jadi Sampai segitunya ya penilaiannya dia terhadap Malaysia. Karena dia mengalami sendiri perlakuan itu, bahwa ketika mereka berbahasa Indonesia di sana, ya dilihat sinis mungkin. ini memang hal sedih banget sih waktu aku di Malaysia. Terus pertanyaan ketiga adalah, waktu belajar di Malaysia, kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia? Punya teman-teman Malaysia juga nggak? Iya, aku memang lebih akrab sama teman-teman Indonesia dan aku sebenarnya punya teman-teman Malaysia juga. Tapi kenapa aku lebih memilih teman-teman Indonesia? Karena sebelum aku ke Malaysia, aku udah di Indonesia dan aku jatuh cinta sama Indonesia. Dan karena ya suka sama Indonesia dan teman-teman Indonesia. Terus apalagi karena aku juga kayak exchange student. Terus kalau teman-teman Indonesia juga datang ke Malaysia sebagai exchange student kan, jadi kami tinggal di dorm yang sama. Dan karena kami semuanya kayak kami rasa kayak kami tinggal di luar negeri, jadi kalau biasanya mainnya juga sama teman-teman yang exchange student bareng kayak gitu. Jadi aku karena tinggal bareng juga kayak gitu, jadi aku kayaknya lebih memilih teman-teman Indonesia. Dan kalau teman-teman Indonesia kan walaupun nggak kenal, tapi biasanya tuh kalau lihat kayak senyum dan kadang ngajak ngobrol juga kayak gitu kan. Jadinya aku kayak merasa lebih nyaman sama teman-teman Indonesia gitu. Jadi inilah pengalaman aku waktu di Indonesia dan Malaysia. Oke, demikian tadi Culture Shock, seorang pelajar mahasiswa dari Korea yang belajar tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, dan dia tinggal di Indonesia dan tinggal di Malaysia. Kemudian dia mendapatkan perbedaan. Pada intinya bahwa dia lebih akrab dengan Indonesia disebabkan karena di Indonesia dia sudah duluan tinggal. Kemudian
Di Malaysia, kultur shock yang ditemukan bahwa di Malaysia itu dia lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Melayu, karena tidak semua orang di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur, itu yang paham dengan bahasa Melayu, sehingga bukan tempat yang tepat bagi dia sebagai seorang pelajar untuk belajar bahasa Melayu. Dan ketika ingin belajar tentang bahasa, dia lebih tenang untuk belajar di Indonesia berbanding bahasa Melayu. Kemudian di Malaysia dia pernah mendapatkan sebuah pengalaman yang buruk ya, yang mungkin itu kurang bagus juga. Karena dia berbahasa Indonesia, dia dianggap dilihat sinis begitu oleh para dosen-dosen yang ada di Malaysia, karena di Malaysia juga mereka mengajarkan bahasa Melayu tetapi yang sedikit berbeda, yang walaupun agak mirip dengan bahasa Indonesia tetapi berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu dalam hal pembelajaran itu sangat berbeda pada saat praktiknya, di mana di Malaysia mereka tidak menuturkan bahasa Melayu secara penuh, sedangkan mereka apabila di Indonesia mereka mampu mempraktikkan mata pelajaran mereka ketika di Korea, karena lingkungan di Indonesia itu mendukung untuk belajar bahasa Indonesia, sedangkan di Malaysia lingkungan itu tidak mendukung. Oke, demikian reaksi video saya, semoga bermanfaat, dan apabila Anda ingin berkomentar silakan Anda berkomentar di kolom komentar, dan apabila Anda suka dengan video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.